Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Abah Alif Semanti. Semoga kehadiran channel ini bisa memberi manfaat positif bagi Anda semua. Pada kali ini Abah Alif ingin berbagi tentang bagaimana caranya mencegah Zoom bombing pada saat kita melakukan Zoom meeting atau pada saat kita melakukan meeting online di aplikasi Zoom. Kita tahu bahwa pada kejadian kemarin di Singapura pernah ada seorang guru yang sedang memberikan pelajaran online kepada siswa, lantas ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke meeting online mereka, kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh untuk dilihat para siswa. Hal ini tentunya sangat dikhawatirkan ya oleh para praktisi pendidikan, terutama para guru. Di Singapura pun bahkan gara-gara kejadian ini pemerintah melarang untuk menggunakan Zoom kepada para guru dan para pegawai di sana. Bagaimana cara mengatasinya? Maka simak baik-baik videonya hingga selesai, dan sebelumnya untuk saling memberikan manfaat satu sama lain, mohon untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Tutorial ini diperuntukkan bagi Anda yang berperan sebagai host atau tuan rumah dalam sebuah meeting. Langkah pertama adalah membuka aplikasinya. Kemudian di sana terlihat ada fitur schedule atau jadwal pertemuan. Jadi jangan memilih fitur new meeting. Kita klik tombol schedule, kemudian kita tuliskan topiknya apa. Contohnya saya buat alam gaib. Ini kan sekedar contoh ya Bapak Ibu, atau rapat makhluk gaib kita ganti. Kemudian kita set atau atur harinya. Sekarang 16 April, kebetulan hari Kamis, nanti malam Jumat. Jamnya kita sesuaikan yang paling tepat jam berapa. Contohnya kita settingnya pukul 23, karena malam Jumat biasanya yang paling cocok jam 12 malaman ya, 23.59 sampai dengan 00.39, karena batas maksimalnya 40 menit. Kemudian kita setting pula untuk meeting ini jangan menggunakan personal meeting ID, karena tingkat kebocorannya ini akan lebih beresiko. Kita pastikan pula host video on, partisipan video on. Kemudian kita klik tulisan advanced option atau pilihan lanjutan. Lantas kita aktifkan enable waiting room, ruang tunggu, kemudian allow join before host, artinya menunggu dulu persetujuan dari tuan rumah. Kalau mau diaktifkan record atau merekam otomatis meetingnya bisa di on kan. Setelah selesai semua settingannya, kemudian lihat di sebelah atas ada fitur done atau done. Kita klik, kemudian akan muncul seperti ini, add invitees via, menambah yang diundang melalui apa saja, melalui Gmail dan Yahoo. Kalau menurut saya ini kurang efektif, maka kita kembali dengan cara mengklik tombol yang tanda panah kiri biasa di bawah di HP kita ada, kemudian diklik kembali. Muncul tampilan seperti ini. Kita klik add invitees atau menambah yang diundang. Add invitees yang paling efektif biasanya melalui WhatsApp.
kita copy to clipboard supaya nanti ketika kita kirim WhatsApp ini kita tinggal tempelkan atau di paste ya di WhatsApp teman kita atau relasi kita yang kita undang untuk meeting online tersebut atau kepada siswa kita. Setelah di copy, kemudian kita buka atau kembali ke WhatsApp kita dan dicari siapa saja teman atau relasi atau siswa kita yang akan kita undang. Kita tempelkan. Ini contohnya, saya mengundang Bu Yati untuk rapat makhluk gaib. Nah, setelah itu kita kopikan lagi ke siapa saja yang akan kita undang. Saat jadwal meeting telah tiba, kita klik schedule yang tadi sudah kita buat, kemudian diklik tombol start meetingnya, dan nanti ketika meeting sudah dimulai dan para peserta setelah kita cek sudah hadir semua, atau kalau kita mau disiplin saat waktunya tiba peserta berapapun kita tutup pintunya. Ibaratnya kalau di ruangan kita kunci ruangannya dengan cara mengklik tombol meeting setting, kemudian di sebelah atas ada kata lock meeting atau ada tulisan lock meeting, kita on kan, maka siapapun mau yang diundang ataupun yang tidak diundang oleh kita tidak akan bisa masuk ke meeting online kita. Logikanya sederhana, ibarat kita berkumpul di sebuah ruangan. Jika kita mengunci ruangan tersebut, siapapun orangnya tidak akan bisa masuk, kecuali kalau kuncinya kita buka. Kemudian siapapun orangnya tidak akan bisa masuk kalau tidak diizinkan oleh tuan rumah. Jadi aplikasi ini jangan serta-merta disalahkan bahwa tingkat keamanannya rendah. Orang-orang yang menjelek-jelekan aplikasi ini mungkin karena salah satu alasan misalnya persaingan bisnis dalam dunia aplikasi, atau bisa juga karena belum paham bagaimana caranya melakukan meeting online atau menyeting bagaimana melakukan sebuah meeting online yang aman. Mungkin itu yang bisa Abah Alif sampaikan. Selamat mencoba, dan insya Allah menurut Abah Alif apapun percakapan yang ada di dalam meeting online ini, misalnya sebuah percakapan rahasia perusahaan atau rahasia institusi, jika kita mengikuti prosedur yang seperti barusan Abah Alif paparkan, insya Allah tidak akan bocor ke siapapun. Dengan catatan tentunya tuan rumah harus benar-benar tahu siapa member atau peserta rapat yang berhak untuk masuk ke meeting online itu. Kemudian tuan rumah atau hostnya juga harus tahu tata cara bagaimana cara mengunci meeting online yang dilakukan. Karena kalau hostnya tidak tahu bagaimana cara mengunci, otomatis orang akan dengan mudah untuk masuk ke meeting online asalkan tahu password dan tahu meeting ID-nya. Bisa jadi karena mungkin WA dari teman kita terbaca oleh orang lain, ataupun karena kecerobohan relasi yang kita undang hingga orang lain bisa tahu
orang lain yang berniat buruk bisa tahu kemudian masuk untuk mengganggu atau mengacaukan kegiatan meeting online. Sekian dari Abah Alif. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasama untuk subscribe channel ini. Semoga Bapak Ibu sehat semua dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.